Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Zainal Hanifah Hasan, kelas 2C D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang, nomor BP 190107-2007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnida Mega Sartika, BP 190107-2010, kelas 2C D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Berikut adalah poin-poin yang akan kami jelaskan tentang perusahaan manufaktur dengan contoh industri kerupuk Tarunajaya. Profil industri. Perusahaan Tarunajaya merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di industri kerupuk. Usaha tersebut telah dirintis sejak tahun 1980 yang merupakan usaha keluarga secara turun-temurun yang sekarang dijalani oleh Bapak Haji Ahmad Taryono. Pabrik tersebut terdapat di kawasan Ciputat yang beralamat di Jalan Pepaya RT 0105 nomor 67B, Kecamatan Ciputat Timur, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Usaha Tarunajaya terus berkembang meski tak jarang mengalami pasang surut. Dalam sehari, mereka mampu memproduksi 10.000 kerupuk putih. Keuntungan yang diperoleh perusahaan kerupuk Tarunajaya kurang lebih 500.000 per produksi per hari. Produk yang dihasilkan. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dipasarkan. Pabrik Tarunajaya merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang mengolah tepung tapioka menjadi kerupuk. Perusahaan ini berproduksi secara massal. Produk yang dihasilkan homogen dan proses produksi dilakukan secara kontinu. Hal ini sesuai dengan karakteristik perusahaan yang mengumpulkan biaya dengan metode harga pokok proses atau proses costing. Selanjutnya yaitu proses produksi dalam pembuatan kerupuk di perusahaan Tarunajaya dapat digambarkan ke dalam 5 bagian proses sebagai berikut. Yang pertama, proses pengadonan. Bagian pengadonan mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, mencampur bahan-bahan kerupuk. Yang kedua, mengaduk bahan di pengadukan. Yang kedua, proses pencetakan. Bagian cetak kerupuk mempunyai tugas, yaitu mencetak kerupuk sesuai dengan mesin cetak, memotong kerupuk sesuai dengan ukuran yang ditentukan, menata kerupuk di atas tempat anyaman bambu. Yang ketiga, proses perebusan. Bagian perebusan mempunyai tugas sebagai berikut. Menyusun kerupuk ke tempat perebusan. Yang kedua, merebus kerupuk. Yang ketiga, mempersiapkan kayu bakar untuk ketel. Proses yang keempat, proses penjemuran atau pengaringan. Bagian penjemuran mempunyai tugas, yaitu menjemur kerupuk di tempat penjemuran atau oven. Yang kedua, mengangkat kerupuk yang telah kering. Proses yang kelima yaitu proses penggorengan. Bagian penggorengan mempunyai tugas untuk menggoreng kerupuk yang sudah dijemur sampai matang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan identifikasi biaya produksi. Yang pertama yaitu klasifikasi biaya overhead. Total BOP selama bulan November 2014 adalah 398.000 dikali 25 hari, yaitu 9.950.000. Dapat kita lihat dalam tabel. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Jumlah biaya tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi kerupuk Taruna pada bulan November adalah 3.950.000 dikali 4 minggu dengan total yaitu 15.800.000 per bulan. Dengan jumlah tenaga kerja yaitu 10 orang. Dapat kita lihat rinciannya dalam tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu biaya bahan baku untuk satu kali produksi dengan hasil produksi 10.000 buah kerupuk. Jumlah biaya bahan baku yang diperlukan untuk proses produksi kerupuk pada bulan November 2014 adalah 13.417.500 dengan rincian di tabel berikut. Untuk mencari laporan harga pokok produksi Tarunajaya Manufacturing Company untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2014. Di sini persediaan bahan baku 1 November 2014 ada 450.000 dan melakukan
pembelian sebesar 15.105.000, maka bahan baku yang tersedia untuk digunakan dapat 15.555.000. Dikurangi bahan baku tidak langsung digunakan 5.950.000 dan persediaan bahan baku 30 November 2014 2.137.500. Maka dapat bahan baku yang digunakan sebesar 7.467.500. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 15.800.000. Di sini ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya bahan baku tidak langsung, dan biaya listrik, air, dan gas. Total biaya overhead pabrik kita ada 9.950.000. Jadi total biaya manufaktur sebesar 33.217.500. Di sini tidak ada persediaan dalam proses dan tidak ada persediaan dalam proses 1 November 2014 dan persediaan dalam proses 30 November 2014. Maka bisa langsung dapat harga pokok produksi sebesar 33.217.500. Dan ditambahkan persediaan barang jadi 1 November 2014, barang tersedia untuk dijual, dikurangi persediaan barang jadi 30 November 2014 sebesar 33.217.500. Maka harga pokok penjualan kita adalah 33.217.500. Total biaya produksi kerupuk perusahaan Tarunajaya selama bulan November 2014 adalah 33.217.500 dengan jumlah kerupuk yang dihasilkan adalah 250.000 buah. Biaya produksi kerupuk per buah adalah 132,87 per pieces. Angka ini didapatkan dari membagi 33.217.500 dibagi dengan jumlah kerupuk yang dihasilkan 250.000. Tarunajaya Manufacturing Company laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2014. Untuk penjualan di sini kita menjual kerupuk sebanyak 250.000 pieces dikali 600 merupakan harga jual yang telah ditentukan oleh pabrik. Maka penjualan kita ada sebesar 150 juta. Dikurangi harga pokok penjualan 33.217.500, maka laba kotor didapat sebesar 116.782.500. Dikurangi beban komersial, di sini tidak ada beban pemasaran dan beban ADM, maka laba operasi kita sebesar 116.782.500. Dikurangi provisi pajak penghasilan, tidak ada provisi pajak penghasilan, maka laba bersihnya adalah sebesar 116.782.500. Berdasarkan laporan laba rugi di atas, pabrik kerupuk Tarunajaya memiliki laba bersih sebesar 116.782.500 per bulan. Tetapi perhitungan ini belum dikurangi beban-beban perusahaan yang tidak diketahui. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari pabrik, pemilik mengasumsikan keuntungan sebesar 50 per pieces, sehingga diperoleh laba bersih sebesar 12.500.000 per bulan, yaitu dari 50 per pieces dikali 250.000. Hal itu karena pemilik masih menggabungkan biaya pabrik dengan biaya pengeluaran pribadi seperti biaya listrik, air, mes, pegawai, dan biaya-biaya lainnya. Akibatnya terdapat perbandingan antara perhitungan laba peneliti dengan perhitungan laba yang diasumsikan pemilik sebesar 104.200 sebesar 104.282.500. Selisih tersebut merupakan biaya yang tidak diketahui pengalokasiannya.